Banyak banget. Iya dong, saya nggak ngerti sama sekali. Hmm, ntar lo, saya main tablet dulu. Di kamar kamu ada siapa itu? Nggak ada orang. Nggak ada orang ya? Tunggu Sasha dikit lagi join Bapak. Saya Oke, siap. sudah bilang ke grup ke yang lain. Oh ya, terima kasih ya. Jadi nanti waktunya kita fleksibel aja. eh saya nggak tahu ya, mungkin yang kedua itu bimbel apa di jadwalnya? Atau mungkin ada hal lain yang mau dikerjakan, silakan. Oke, ya. Jadi untuk yang belum hadir nanti bisa dicek lagi di eh, sharing ininya, kanvasnya. Jadi yang pertama itu ada impuls, momentum. Jadi sebenarnya momentum dulu ya baru impuls ya. Oke. Eh, oh, oke, kita dari momentum dan impuls. Nanti yang kedua mungkin ada dinamika ya. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu. eh ini total 50% ya. 50%. Ini juga 50%. Ya mungkin separuhnya nanti adalah teori. Yang pertama momentum ya. Jadi momentum itu nanti simbolnya adalah P. Ini sebagai momentum. Ini karena di banyak buku sih menggunakan simbol P ya. Kemudian ada M berarti massa. Kemudian ada V nanti adalah kecepatan. Nah, gitu. Ya, kecepatan. eh Soalnya nanti yang pertama definisi dari momentum ya. Momentum itu misalkan apa? Contoh deh, contoh. Contoh. Nah, ini simpel aja ya. Misalkan ada sebuah benda 2 kilogram gitu. Kemudian dia bergerak dengan kecepatan V sama dengan 5 m per s. Nah, ditanya berapa momentumnya gitu. Ya. Ini problem yang pertama bendanya ada satu gitu. Nah, ini rumusnya. Rumusnya belum ya di sini ya. Rumusnya belum. P sama dengan M kali V. Gitu. Jadi ketika sebuah benda bermasa 2 kilo, kecepatannya 5 geraknya, maka momentumnya ya tinggal M kali V saja. Gitu ya. Jadi P sama dengan M kali V. Masanya 2, kecepatannya adalah 5. Jadi hasilnya, 10 Pak, 10. wes, mantap. M per S. Gitu. Ya. Nah, kemudian contoh yang kedua, misalkan ada eh, mobil dah, gitu ya. Ada mobil, ini. Oke, sip. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Eh, Pak Latif, enggak. Yes. Nah, ini misalkan ada beban, katakanlah 100 kilo ya. Kemudian berat mobilnya 600 ya. Kemudian bergerak. Bisa bergerak nggak nih Bisa Pak, mobilnya? bisa. Nggak bisa, kan nggak ada rodanya. Oh iya, maaf. Kasih roda dulu. Nah, kayak gini bisa gerak nggak? Bisa dong, Pak. Bisa gerak, cuma nggak bisa belok. Nggak Karena bisa, Pak. depannya nggak ada rodanya. Iya, Pak, iya, Pak. Ya, gitu. Nah, kemudian bergerak dengan kecepatan V sama dengan 10 m per s. Gitu. Nah, tentukan momentumnya. Nah, ini 10.000, biasanya P Pak. totalnya. Karena bendanya ada dua, ya berarti masanya dua-duanya.
Nah, ini kebetulan bergeraknya bersamaan ya. Jadi kita bisa tuliskan M1 tambah M2 dikali V. M1-nya adalah 100, M2-nya kendaraan 600. Gitu. Kali kecepatannya adalah 10. Hasilnya berapa nih? 7.000. 1 tambah 6, 7. 7.000, 7.000. Nah, 7.000. Nolnya ada 3. 1, 2, 3. Kilogram M per S. Gitu. Silakan, ada pertanyaan nggak sejauh ini? Itu rumusnya, Pak. Iya, rumusnya ini aja. M kali V. Nggak ada rumus lain, Pak. Nggak ada kan? Kan momentum, baru momentum. Ini mungkin waktunya 30 menit, nanti 30 menit lagi di bab yang ketiga. Kalau ini bab 5 ya, Berapa lama? momentum dan impuls. Nah, Emang ada berapa kemudian bab, Pak? kenapa? Ada berapa bab? Dua bab. Hmm. Gitu. Oke, oke, Pak. Makasih, Pak. Fasya ada pertanyaan nggak, Fasya? Nama doang nih kayaknya. Tadi Nah, berapa kasus yang bapak? kedua itu baru tumbukan. Nah, ini fenomena kan. Tumbukan ini tidak lain adalah tabrakan gitu ya. Tapi bahasanya kita sehari-hari tumbukan lah gitu. Nah, ini case-nya misalkan ada sebuah bola, ada M1 bergerak ke kanan, V1. Nah, kemudian ada M2 bergerak ke kiri. Kecepatannya adalah V2. Makanya keduanya bertabrakan. Nah, kemudian setelah dia bertabrakan, maka bola satu bisa jadi memantul ke kiri. Pak, si Arik mau masuk, Pak. Siapa? Si Arik. Oh, harusnya ada yang bisa ngasih ini nih, host. Saya jadi host ya. Hostnya siapa ya? Farid, ada suaranya nggak, Farid? Awak. Nah, Farid, kalau ada yang masuk, tolong di ini ya, di admit, Oh aman pak, aman pak. ya, tolong di admit. Nah, kemudian berikutnya, setelah dia bergerak, maka M1-nya itu memiliki kecepatan eh, V1 aksen. Nah, itu bedanya ya kalau ada aksennya berarti dia setelah tumbukan. Nah, kemudian M2-nya kita belum tahu dia ke sana. V2 di sini ada M2 gitu. Nah, kita ambil nilai V1 kalau dia bergerak ke kanan, maka bernilai positif gitu ya. Kalau bergerak ke kiri, maka dia bernilai negatif. Nanti rumusnya adalah jumlah momentum sebelum tumbukan sama dengan jumlah momentum setelah tumbukan. Jadi jumlah momentum sebelum, ya kan, misalkan P1 sama dengan jumlah momentum setelah tumbukan P2. Itu. Nah, ini konsepnya. Yang pertama adalah contohnya case-nya kayak gini. Contoh, ya, ada dua buah bola, misalkan ini ada 1 kilogram bergerak ke kanan dengan kecepatan 5 m per s. Kemudian bola kedua, dia bergerak ke kiri dengan kecepatan 2 m per s. Nah, ini masanya sama 1 kilogram. Gitu ya. Atau kita bedain aja karena yang sebelah kiri lebih gede, mungkin kita ganti nggak 1, tapi dia kita ganti 2 saja. Itu. Nah, kemudian setelah tumbukan, ya, setelah tumbukan, misalkan eh, setelah tumbukan, bola bermasa 1 kilogram bergerak ke kanan.
dengan kecepatan hmm, misalkan misalkan 3 m per s gitu. Nah, kita tinggal tentukan saja, tentukan kecepatan bola bermassa 2 kilogram. Nah, kira-kira gitu ya. Nah, di sini yang perlu kita ketahui adalah jumlah momentum sebelum tumbukan sama dengan setelah tumbukan. Jadi kalau kita identifikasi variabelnya, kita tuliskan saja misalkan M1-nya itu yang 2 kilogram. Berarti V1-nya adalah 5 m per s. Nah, bola keduanya yang 1 kilogram, V2-nya karena dia bergerak ke kiri, kita kasih tanda negatif, min 2 m per s. Karena ke kiri. Kemudian setelah tumbukan, bola 1 kilogram bergerak ke kanan. Berarti V2 aksen sama dengan 3 m per s. Nah, yang ditanya adalah kecepatan bola bermassa 2 kilo. Tapi ini setelah tumbukan ya. Kecepatan bola bermassa 2 kilo setelah tumbukan. Jadi ini ada V2 aksen. Nah, kira-kira gitu. Ya. Bagaimana Valdo? Apakah ada pertanyaan? Ya, mungkin saya tambahkan Dia dulu. pengen nanya Pak, tapi mic-nya rusak. Oh, mic-nya. Diketik aja, diketik. Ketik-ketik ya. Di chat. Ya. Ya, nanti kalau ada yang udah bisa, Pak, itu dapat jawabannya, silakan. Kalau ada yang mau langsung ke soal yang lain, silakan. Ini tambahnya ya. Setelah tumbukan. Nah, gitu. Nah, kemudian dari sini kita tinggal masukin saja momentum awal sama dengan jumlah momentum akhir. Nah, momentum awalnya ada M1 dikali V1. Karena ada dua benda, maka dijumlah M2 kali V2. Momentum akhirnya berarti M1 dikali V1 aksen tambah M2 dikali V2 aksen. Masukin aja M1-nya 2, V1-nya 5, M2-nya 1, V2-nya jangan lupa negatif ya. Ini karena ke kiri. Kalau ke kiri kasih negatif. M1-nya 2, kemudian bergerak ke kanan. Ini kok V2 ya? Harusnya V1 ya. Bermassa 2 kilogram. Ya, ini harusnya V1. Nah, gitu. V1 aksennya kita belum tahu. Tambah M2-nya adalah 1, V2 aksennya 3. Kenapa 3? Karena tadi dia bergerak ke kanan ya. Ini dia. Nah, kali 3. Gitu. Jadi kalau ini kita masukkan variabelnya semua, kemudian kita hitung aja 10 plus 1 dikali min 2, jadi min 2 ya. Sama dengan 2V1 aksen plus 3. Jadi ini hasilnya 8 sama dengan 2V1 aksen plus 3. 8 dikurang 3 sama dengan 2V1 aksen. Sisanya 5. Jadi V1 aksen sama dengan 5 per 2. 2,5. Gitu. Ya. Jadi ini jawabannya 2,5 M per S. Karena dia positif, maka dia bergerak kemana nih? Ke kanan. Oke, silakan. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Gitu ya. Pak, Ya, silakan. V1 aksen itu apa? Nah, V1 aksen adalah kecepatan bola satu setelah tumbukan. Gitu. Berarti setelah gitu ya? Iya, setelah tumbukan. Jadi kecepatan bola satu setelah tumbukan. Nah, ini namanya V1 aksen. Oke, bagus. Sebentar lo. Ini mungkin saya eh, geser dulu aja bawah.
Ya, jadi V1 aksen kecepatan bola setelah tumbukan. Bola 1 ya, atau bisa juga kecepatan M1 setelah tumbukan. Jadi membedakan dengan V1. Nah, kalau nggak ada aksennya berarti sebelum tumbukan. Ini juga sama nih, V2. Oke, setelah tumbukan V2 aksen. Jadi yang sebelah kiri ini adalah momentum awal sebelum tabrakan, yang sebelah kanan momentum akhir. Jadi yang ini adalah posisi awal, nah ini posisi akhir. Awal maksudnya eh, sebelum tabrakan, gitu ya. Nah ini sebelum tabrakan kayak gini, 2 kilo ke kanan, 1 kilonya ke kiri. Nah setelah tabrakan, dua-duanya bergerak ke kanan, kira-kira gitu. Oke silakan, ada lagi? Nah nanti berkaitan dengan sifat tumbukan ya. Jadi eh, teorinya misalkan ada sebuah bola gitu ya. Ada V1, kemudian dia ada V2. Nah, ini kan dia nabrak ya. Nanti ada yang pertama tumbukan lenting sempurna gitu. Ya. Kemudian ada tumbukan lenting sempurna. Artinya apa? Jumlah momentum tetap. Momentum tetap. Terus yang kedua, jumlah energi kinetik tetap. Nah, gitu. Nah, ini adalah tumbukan lenting sempurna. Tapi ini masuknya soal teori ya. Nah, kemudian ada tumbukan tidak lenting. Gitu. Berikutnya tumbukan tidak lenting. Kalau tumbukan tidak lenting, jumlah momentum tetap berlaku ya. Jumlah momentum tetap. Dan yang terakhir, nah ini namanya energi kinetik berkurang. Nah, gitu. Kira-kira gitu. Ya. Kemudian sebenarnya ada di antaranya sih, ada di antaranya ini namanya sih tumbukan lenting sebagian. Lenting sebagian. Nah, ini sebenarnya mirip, tapi ini jarang jarang sekali ditanyakan ya untuk yang lenting sebagian. Ini syaratnya sama seperti ini. Oke, ini kurang N. Oh, ada satu yang membedakan nanti antara tumbukan tidak lenting dengan lenting sebagian. Ya, taruh posisinya di bawah aja deh. Ya, nanti kita lihat contohnya yang tidak lenting ya. Nah, tumbukan tidak lenting ini setelah tumbukan kedua benda itu nempel. Nah, gitu. Sama seperti kita menjatuhkan telur di lantai. Misalkan nggak sengaja telur jatuh ke lantai, nah telurnya itu langsung nempel ke lantai. Dia tidak mantul, jadi dia langsung pecah. Gitu ya.
Silakan, sampai sini ada pertanyaan nggak? Jadi soal teori seputar ini saja. Ya, jadi misalkan ada dua benda nih, bertumbukan tidak lenting. Nah, pernyataan yang tepat terkait tumbukan tidak lenting adalah, nah gitu. Jadi kamu pilih aja jumlah momentum tetap, energi kinetik berkurang, setelah tumbukan kedua benda menempel. Gitu. Arik, ada pertanyaan nggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Katanya ada, Pak. Katanya. Apa? Tuh? Nih, contoh. Nah, jadi kita contoh hitungan nanti ada dua ya. Ada tumbukan lenting sempurna, yang kedua adalah tumbukan tidak lenting. Nah, kalau yang di atas ini sebenarnya ini termasuk tumbukan lenting sebagian, tapi nggak di state. Artinya kamu hanya butuh satu persamaan ini saja. Tapi hasilnya langsung langsung dapat ya. Nah, jadi maksimal dua benda. Jadi tidak ada yang tiga benda gitu. Ya, maksimal dua benda. Oke. Nah, bagaimana tumbukan tidak lenting? Nah, contoh kayak gini. Eh, sebuah balok, misalnya ada balok, ini 2 kilogram, bergerak dengan kecepatan 4 m per s. Kemudian di sini ada balok diam, 1 kilogram dalam keadaan diam. Kalau diam kecepatannya berapa nih berarti? Ayo, kecepatannya berapa nih? 0, Pak. Nah, ya. Nah, tanyanya tentukan kecepatan balok bermasa 2 kilogram bila bertumbukan tidak lenting. Nah, gitu. Ya. Jadi konsepnya sama tadi. Jumlah momentum awal sama dengan jumlah momentum akhir. Nah, jadi jumlah momentum awal sama dengan jumlah momentum akhir. Nah, atau di sini nggak satu dua deh. Misalkan awal tadi udah satu dua ya. Awal di sini ada akhir. Nah, gitu. Nah, momentum awalnya benda satunya bergerak. Berarti yang 2 kilo ini kita namakan sebagai M1 saja. Yang 1 kilo ini jadi M2. 4 M per S ini jadi V1. Nah, ini jadi yang 0 ini jadi V2. Gitu ya. Jadi M1 dikali V1 tambah M2 dikali V2. Sama dengan M1 dikali V1 aksen tambah M2 dikali V2 aksen. Nah, pada kasus ini yang ditanya adalah kecepatan balok bermasa 2 kilo setelah bertumbukan. Nah, gitu, setelah bertumbukan. Jadi kalau setelah bertumbukan maka M1 dan M2-nya nempel. Jadi V1 aksen itu sama dengan V2 aksen. Jadi bergeraknya bareng. Gitu ya. Jadi kita sederhanakan misalkan dia menjadi V aksen saja. Maka yang kita cari V aksen. Jadi persamaannya M1 dikali V1 tambah M2 dikali V2 sama dengan M1 dikali V aksen tambah M2 dikali V aksen. Apa jadi V1 ya? Nah, masukin M1-nya 2, V1-nya 4, tambah M2-nya 1, V2-nya 0. Sama dengan M1-nya 2 dikali V aksen, tambah M2-nya 1 dikali V aksen. Gitu. Maka 2 kali 4, 8. 1 kali 0 ya 0. Jadi ini 8.
sama dengan 2 tambah 1, 3 V aksen. Gitu. Maka kita dapat V aksen sama dengan 8/3 M per S. Gitu. Ya, jadi positif, maka dia bergerak ke kanan. Nah, itu terkait dengan eh, kecepatan balok ya bermassa pada tumbukan tidak lenting. Nah, ini nanti di state di soal tumbukannya tidak lenting. Oke, silakan. Apakah ada pertanyaan? Ini pengguna Zoom siapa ya pengguna Zoom ini? Darel, ada pertanyaan nggak Darel? Jelas, Pak. Oke. Nah, satu lagi yang tumbukan lenting sempurna. Nah, ini seperti bola biliar ya. Bola biliar itu kita anggap sebagai tumbukan lenting sempurna. Nah, misalkan ada bola biliar, berarti dia masanya sama ya. Kadang masanya tidak disebutkan, hanya M1. Ini misalkan kecepatannya ada 5 V, 5 M per S. Kemudian ada M2, kecepatannya adalah 2 M per S. Nah, jadi misalkan dua bola bermassa dua, dua bola bermassa sama. Bertumbukan lenting sempurna. Itu kan besar kecepatan bola satu setelah tumbukan. Nah, gitu. Ya, kecepatan bola satu setelah tumbukan. Oke. Nah, setelah tumbukan, maka kalau dia masanya sama, ini syaratnya masanya sama ya. Gitu. Biasanya nanti di soal itu tumbukan lenting sempurna masanya sama. Maka kedua bola setelah bertumbukan itu akan bertukar kecepatan. Jadi setelah nabrak, M1-nya akan bergerak ke kiri. Cuma kecepatannya tukeran. Ya, jadi M1 kecepatannya jadi 2 M per S. Nanti M2-nya kecepatannya balik. Kenapa? Nah, M2 kecepatannya adalah 5 M per S. Jadi dia tukeran saja. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Belum sih, Pak. Oke. Ini nanti ada soal kayak gini. Jadi kamu tidak perlu menggunakan hukum kekekalan momentum. Ya, jadi ini sebenarnya cara cepat saja. Tapi kalau kamu lupa ya ngitung lagi dari awal. Ya, oke itu saja. Kemudian yang kedua ada momentum, ada impuls ya. Nah, impuls ini simpel saja. Impuls ini sama dengan perubahan momentum. Jadi biasanya simbolnya itu adalah I sama dengan momentum awal, akhir dikurang awal ya. P akhir dikurang P awal. Atau sama juga dengan F dikali delta T. Nah, ya, itu. Contoh, misalkan ada Irawan siapa ya? Buka Sikit Jos. Siapa ini? Namanya nggak jelas. BBB. Siapa nih? BBB ada suaranya nggak? Kalau dulu ada B3, Triple B jadinya.
ya, gitu. Nah, misalkan ada, waduh, Arik terkenal nih kayaknya, ya. Oke, momentum. Misalkan ada sebuah bola gitu ya, bola. Awalnya bola ini bergerak ke kanan lah, katakan. V satu sama dengan 5 ms, gitu ya. Kemudian di sini ada dinding, maka dia nabrak. Atau jangan dinding deh, misalkan ini aja, raket. Itu kan ada raket. Biasanya kalau ada yang main tenis, main pakai bola itu apa? Ada yang tenis itu apa namanya ya? Yang kecil itu loh. Tenis lapangan. Padel, padel. Yang lagi tren nih padel nih. Bukan padel ya. Nah, setelah dia mantul, dia eh, bergerak ke kiri. Ya, misalkan kecepatannya V2 sama dengan 4 m per s. Ya, misalkan bola bermasa bola bermasa bola bermasa 0,1 kilogram. Ya, awalnya bergerak ke kanan, kemudian dia dengan raket dipukul sehingga kecepatannya bergerak ke kiri. 4. Ini harusnya makin gede aja kali ya. Jadi nggak pelan. Nah, jadi awalnya geraknya pelan, katakanlah 4. Tapi setelah dipukul, nah 8, ini jadi 8, kencang. Jadi berapa? 8. 8. Nah, dia dipukul jadi 8. Tuh kan. Wah, lebih panjang nih vektornya 8. Gitu. Ya kan? Nah, setelah dipukul bola, dia kan bersentuhan dengan raketnya nih. Jadi bola bersentuhan dengan raket selama, ya, selama hmm, 0,2 second. Nah, tentukan. Nah, ini biasanya ditanya kalau tidak impuls, ya. Satu lagi adalah gaya. Nah, gaya yang bekerja pada bola. Gitu ya. Oke. Kalau impuls tadi kan perubahan momentum ya. Ya, berarti kita tinggal buat saja momentum awal, momentum akhir dikurang momentum awal. Nah, momentum itu kan M kali V ya. Jadi M satu atau M saja karena bolanya cuma satu. Jadi pada kasus ini bendanya cuma satu ya. Dikali V2 dikurang M dikali V1. Nah, ini jawaban yang A. Atau bisa disederhanakan karena masanya sama, bisa juga M-nya keluar, V2 dikurang V1. Nah, ini sama. Ya, misalnya kita pakai yang persamaan akhir saja. Masanya 0,1 ya. Jawabannya warna biru saja ya. 0,1. Nah, kita pakai persamaan kedua, V2-nya 8 dikurang. Nah, ini kan arahnya beda nih. Berarti yang positif arahnya kemana nih? Kanan atau kiri? Kanan. Kanan. Berarti yang 8 karena 8 ke kiri kita kasih negatif. Gitu. Ya, kita kasih negatif. Nge-lag nih. Nah, tapi ini rumusnya tetap min ya. Tetap min, jadi V1-nya positif. Plus 4. Nah, gitu. Saya bedakan gini aja ya. Supaya nanti kamu masukin di sini dia tetap ada selisih.
Maka hasilnya 0,1 min 8 min 4. Gitu. Maka dari sini hasilnya adalah sama dengan 0,1 kali min 12. Jadi hasilnya adalah min 1,2 12. Min 1,2. gram M per S kuadrat gitu. Ya. Tapi tetap nanti kalau di soal itu jawabannya selalu positif. Ya. Selalu positif. Karena ini besaran vektor jadi negatif itu berarti arahnya ke kiri. Gitu. Karena bola bergerak ke kanan, kemudian kena raket jadi bergerak ke kiri. Nah, pasti gayanya ke kiri. Gitu. Nah, bagaimana yang B? Nah, impulsnya kan sudah dapat. Berarti I sama dengan, rumusnya apa tadi? F kali delta T. Impulsnya udah dapat, min 1,2 F. Nah, delta T dari mana? Ini dia. Bola bersentuhan dengan raket selama 0,2 detik. Ya udah dikali 0,2. Maka kita dapat F sama dengan min 1,2 dibagi 0,2. Maka hasilnya berapa nih? 6 Newton. Mulai. Ya, nanti jawabannya tetap positif. Jadi besar gaya 6N. Meskipun kamu dapatnya negatif ya, 6N. Tanda negatif menunjukkan arah gaya ke kiri. Gitu. Silakan, apakah ada pertanyaan? Itu momentum dan impuls ya. Ini impuls yang kedua. Jadi impuls adalah perubahan momentum dan yang terakhir eh, bisa juga impuls itu adalah F dikali delta T. Oke, mungkin satu soal lagi berkaitan dengan impuls dan momentum. Ya, misalkan ada Darel lah. Darel, ya. Soal Darel dorong ada troli nih kalau lagi belanja. Darel suka belanja kak kamu? Suka banget, Pak. Nah, misalkan masanya 50 kilogram. Misalkan datang ke mall, belanja beras gitu kan. Ya, jangan belanja kebutuhan kamu sendiri. Nah, kebutuhan buat makan. Misalkan jadi pengusaha catering. Wah, beli beras dulu yang banyak. Ya, kemudian dia bergerak misalkan dengan kecepatan 2 m per s. Nah, ya. Setelah itu karena Darel buru-buru, maka dia memberikan gaya tambahan. Gitu ya. Misalkan jadi Darel mendorong dengan gaya mendorong ini namanya apa? Troli ya. Troli. Ini apa sih bahasa Indonesia troli ya? Troli aja kali ya. Dengan gaya 100 Newton selama ya katakanlah dorong dari kasir ke pintu parkiran gitu selama katakanlah 50 detik karena dekat gitu ya. Detik. Nah, tentukan kecepatan akhir troli. Nah, gitu ya. Jadi ini troli sama udah ada belanjaannya macam-macam ya. Itu 50 kilogram. Maka ini kita konsep momentum ini. Gitu. Ya.
Kira-kira Darel trolinya bergerak lebih cepat atau lebih lambat? Lebih cepat, Pak. Kenapa lebih cepat? Lebih lambat. Oh, lebih lambat. Ya kita anggap searah ya. Jadi gayanya Iya, itu Pak. searah. Jadi kalau gayanya searah, maka dia akan lebih cepat. Kecuali nanti gayanya itu berlawanan arah dengan kecepatan. Ya mungkin nanti akan melambat gitu. Jadi impulsnya ya kan tadi ada momentum awal, momentum akhir dikurang momentum awal ya. Oke, itu kita taruh di belakang, F kali delta T-nya taruh depan saja. Jadi momentum massa ini kok jadi ngelek ya? M V2 dikurang M V1 ya. F delta T sama dengan M V2 dikurang V1. F-nya berapa? 100. Waktunya berapa lama? 50. M-nya berapa nih? 50. V2-nya kita belum tahu. Nah, V1-nya udah ada. 2. Nah, gitu. 2. Tuh ya. Ini kok minusnya ada di atas ya? Nah, kira-kira gitu. Oh, ini ada 50 dengan 50. Coret berarti. Ya, habis ya. Gitu. Maka di sini 100. Sebelah kanan kan min 2 ya. Jadi plus 2 sama dengan V2. Gitu. Maka kita dapat V2 sama dengan 102 amperes. Wah, ini mah cepet banget ya. Gitu. Ini mah terlalu besar ini. Jadi nggak mungkin juga gitu. Tapi case-nya seperti ini. Ya mungkin waktu dorongnya misalkan cuma sebentar ya. Misalkan 2 detik atau 3 detik gitu. Nah itu memungkinkan gitu. Makanya kalau kita dorong troli sebentar aja dorong 2 detik dia udah jalan sendiri. Kecepatannya sudah bertambah. Jadi kalau trolinya jalan mungkin gaya geseknya sedikit maka kita sudah nggak perlu dorong lagi. Ya tapi kalau ini case-nya mungkin terlalu besar ya. Tapi kira-kira gitu. Silakan sampai sini apakah ada pertanyaan? Bapak, Iya. kenapa rumusnya ditukar? Oh, nggak ditukar juga nggak apa-apa, sama aja, Oh, sama aja. sama aja. Oke, Maksudnya makasih. F-nya kenapa di depan gitu ya, bukan di belakang? Iya, Oh bisa, sama aja, ya, aman. Jadi M kali V2 V1 sama dengan F kali delta T. Nah itu sama aja. Masanya 50, gitu kan? V2-nya kita belum tahu, harus dicari kan? Tapi kalau misalnya masanya seolah-olah bukan 50 gimana, Pak? Ya nanti diketahui masanya, ya. Coba, Pak, kalau misalnya masanya nggak 50, Pak. Contoh soal. Oh, masanya berapa? 60, 60. 60 ya. Kita tinggal ganti aja. Masanya menjadi 60. Gitu. Nah, ini M-nya kita ganti. 60. Ya. Oke, ini misalkan udah kasus yang kedua ya. Tapi masanya 60. Nah, kita ganti jadi 60. Tuh. Ini kita tinggal ganti aja angka M-nya 60. Ini 100-nya 50. Nah, gitu. Silakan. Ada pertanyaan nggak? Terus Ya. gimana, Pak? Terus gimana lanjut, Pak? Berarti V2. Hati-hati nih ngitungnya ya.
V2 dikurang 2 sama dengan 100 kali 50. Berarti 1 kali 5. 5. Nolnya ada 3. 1, 2, 3. 500. 5.000 ya Pak ya? 5.000. 1000. 60-nya kemana? Per Dibagi Pak, dibagi. 60. Coret. Nah, 500 bagi 6. Gitu. Ya. 500 bagi 6. Atau diperkecil jadi 250 per Koma dong, Pak. 3. Iya, koma. Gitu. Ya. Nah, V2-nya berapa? Kamu kan jago matematik semua nih, hitung-hitungan. Nah, Belajar aja hitung-hitungan kamu waktunya. Gimana nih? Kalau ditambah 2 berarti kali 3. Ini kan 2 ini sama aja kayak 2/1 ya. Kali ya. Jadi 3. 6 ya Pak ya? Nah, 6/3. Jadi sama dengan 256 Per per 3. 3. Udah. Satuannya apa? M per S. Ya, jadi mohon maaf Farid, tidak ada koma-koma. Oke, Pak. Nah, gitu. Ya mungkin jawabannya pecahan kali, 256/3. Ya, kira-kira gitu. Silakan. Nah, ini bahasan terkait dengan momentum dan impuls. Jadi momentumnya sendiri persamaannya apa? M kali V. Gitu. Nah, nih M kali V. Sip. Ya. Bagaimana kalau bendanya ada 2? Ya, jumlahkan masanya. Tuh. Bagaimana kalau bendanya memiliki kecepatan yang berbeda? Ya kayak gini. Nah, ini kalau kecepatannya berbeda. Oh. M1 kecepatannya V1, M2 kecepatannya V2. Cuma itu saja. Terus tumbukan lenting sempurna, tidak lenting, lenting sebagian. Nah, nanti di soal ada statement bertumbukan tidak lenting. Nah, kalau tidak lenting ya berarti kecepatan akhir kedua benda sama. Gitu. Kalau Jadi setelah, misalnya lenting sebagian tuh gimana, Pak? nah, kalau lenting sebagian nanti tidak di state di soal ya. Oh, oke, Jadi Pak. karena itu di luar coverage, kecuali kamu nanti ngambil ada engineering saat kuliah, ya mungkin dipelajari. Tapi contoh yang tidak lenting, contoh lenting sebagian itu mungkin yang ini. Gitu. Tapi ini tidak di state tumbukannya lenting sebagian, nggak ada pernyataannya. Gitu. Tapi ini cukup sekali hitung. Nah, sekali hitung, tidak ada persamaan lain. Jadi kamu langsung dapat V-nya. Ya. Kemudian yang terakhir kalau lentingnya tumbukan lenting sempurna itu kecepatannya nanti berubah ya. Kalau di buku Dibalik aja, Pak. tinggal dibalik gitu. Kalau di buku kita pernah ngerjain tumbukan lenting sempurna. Nah, itu prosesnya agak panjang ya. Tapi lenting sempurnanya ini kita batasi masanya sama. Pak, kalau masanya nggak sama gimana? Ya, kamu lihat lagi latihan yang ada di buku gitu. Tapi itu nggak keluar ya kalau yang lentingnya sempurna dengan massa yang berbeda. Tapi masanya sama. Jadi kalau massa sama ini sebenarnya sama kayak soal teori. Oh dia tukeran aja. Ya, tukeran. Contoh kayak misalkan Fasya kan suka main biliar nih. Nah, V sama dengan 5 M per S. Ya, nabrak nih bola biliar. Ini bola satu bergerak 5 M per S, bola duanya 0 M per S. Nah, ini tumbukannya lenting sempurna. Apa yang terjadi nih setelah nabrak? Putar balik Baliknya gimana? bola satunya jadi 0 ampere S.
Bola duanya jadi 5 M per S. Gerak kemana? Gerak Bola dua. bola dua ke kiri. Ke Ke kanan. kanan, ke kanan. Kan tukeran aja ya. 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 5 M per S gitu. Ya kalau apa? Supaya mudah ya kamu install aja itu. Ya kan? Permainan games biliar. Gitu. Ya. Pool. Nggak tahu kenapa dibilang pool ya. Pool games. Kolam renang loh. Ya, gitu. Jadi bola satunya diam, bola duanya bergerak ke kanan. Silakan, ada pertanyaan lain nggak? Saya nggak tahu kalian jam sesi berikutnya apakah ada tambahan atau gimana. Ya kalau kita lanjut mungkin 1 atau setengah jam lagi kita bahas tentang dinamika. Ya, dinamika ini berkaitan dengan gaya. Ada lagi nih yang pertanyaan? Impuls dan momentum ini saja. Kirana gimana Kirana? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Oke, itu dia. Berikutnya kita ke dinamika ya, dinamika. Nah, ini juga banyak soal soal apa? Teori ya. Yang pertama hukum Newton pertama. Iya nih jadi ngelag ya. Newton pertama. Ini suara saya putus-putus nggak di kamu? Ini saya nulisnya agak lama nih. Enggak apa, Pak. Ayo, ayo, jadi sedap. Hukum Newton pertama ya. Ciri-cirinya apa? Benda diam. Nah, ini teorinya nih nanti pertanyaannya. Misalkan sebuah benda diberi gaya, kemudian berlaku hukum Newton pertama. Nah, tentukan kondisi yang menunjukkan berlaku hukum Newton pertama gitu. Jadi bisa jadi yang pertama bendanya diam, yang kedua bendanya bergerak. Tapi gerakannya seperti apa? Bergerak dengan kecepatan tetap, ya, kecepatan tetap. Nah, gitu. Jadi ini sigma F sama dengan 0. Gitu. Ya. Contoh seperti apa? Yang pertama, misalkan ada sebuah benda ya. Misalkan dia masanya 2 kilogram ada di lantai. Kemudian ditekan ke bawah ada F sama dengan 10 N. Nah, pertanyaannya tentukan besar gaya normal. Ya, besar. Coba nih buka sikit jos siapa nih? Buka sikit jos. Ya, namanya kayak gini sih. Mau nanya bingung saya. Ya. Ya. Wildan, ada suaranya nggak Wildan? Wildan ada? Mana? Farid, ada suaranya nggak Farid? Wah, jangan-jangan nge-lag nih.
Ya. Oke, kita lanjut deh. Tentukan besar gaya normal. Nah, jadi yang perlu diketahui ketika sebuah benda berada di permukaan, ya diletakkan di bidang datar, maka yang pertama benda ini memiliki berat. Nah, ada gaya ke bawah. W. W ini sama dengan berat. Ya, cara mencarinya adalah M kali G. G ini percepatan gravitasi. M-nya 2, G-nya 10. Jadi sama dengan 20 M. Gitu. Jadi sudah ada dua gaya, ada F, ada W. Tapi W ini kita harus bikin sendiri. Yang kedua, ada satu gaya lagi, namanya gaya normal. Nah, gaya normal adalah gaya yang diberikan lantai kepada benda. N. Gitu. N sama dengan gaya normal. Nah, gitu. Jadi karena pada kondisi ini benda diam, ya kan sigma F sama dengan nol karena semua gayanya vertikal, tidak ada gaya yang horizontal. Gitu. Maka dia diam. Kita anggap lantainya kuat, maka jumlah gaya sama dengan nol. Karena ada tiga gaya, berarti kita jumlahkan ketiganya. F tambah W tambah N sama dengan nol. Nah, yang perlu diingat, gaya adalah vektor. Kalau gayanya ke atas, positif. Kalau ke bawah, negatif. F-nya ke bawah, ya berarti min 10. W-nya ke bawah, ya berarti min 20. N-nya ke atas, ya berarti plus N lah. Nah, gitu. Ya, min 10, min 20 jadi min 30 plus N sama dengan 0. N sama dengan 30 Newton. Gitu. Jadi pas ya. N itu 30 Newton. Oh, tandanya positif. Ya berarti sesuai dengan asumsi kita N itu ke atas. Oke. Silakan. Fasya, ada pertanyaan nggak? Tidak, Pak. Nah, gitu ya. Jadi ini berkaitan dengan penerapan hukum Newton pertama. Berikutnya adalah hukum Newton kedua. Tadi teorinya sudah ya, hukum Newton pertama ya. Ada 2 poin di sini, ini saja, ini saja. Oh, bahasa lainnya ini berarti kalau bergerak kecepatan tetap artinya bergerak dengan percepatan. Berapa fase ya percepatannya? Kalau kecepatan tetap. Percepatan itu artinya perubahan kecepatan. Tapi karena kecepatannya tetap, berarti percepatannya nol. Ya. Berikutnya hukum Newton kedua. Nah, hukum Newton kedua ini adalah sigma F sama dengan M kali A. Balik dari mana kamu? Baru balik. Dari toilet, Pak. Oh iya. Berdua, dua-duanya ke toilet. Enggak dong. Nah, gitu. Ya, hukum Newton kedua. Nanti case-nya hukum Newton kedua yang pertama. Ada bendanya sendiri. Ini ada M. Ini ada F1. Misalkan di sini ada F2. Yang kedua, bendanya dihubungkan dengan tali. M1, di sini ada tali. Sini ada M2, terus di sini ada F. Ya. Kemudian yang ketiga, ada katrol. Nah, di sini ada M1, di sini ada M2. Nah, kemudian yang terakhir ada apa? Di sini ada lift. Ini yang sering jalan-jalan ke mall, ke apartemen, nginep di hotel, biasa naik lift.
Nah, gitu. Ya, jadi ada 4. Yang pertama misalkan contohnya ini yang pertama ya. Misalkan F2-nya 2N, F1-nya 4N, masanya misalkan 2. Jangan dua, kayak 2 mulu ya, 3 dah. 3 kilogram. Tapi nanti pecahan ya, 1 kilogram. Ya, yang pertama tentukan percepatan benda. Jadi kalau cuman kayak gini aja ya ditanya berapa sih percepatannya? Nah, gitu. Yuk, Farid, nomor 1 percepatannya berapa nih? M Nih, dikali A ya Pak. ya. Jadi berapa tuh? 1 kali 4, 4. Eh, A-nya kan belum diketahui Pak. Iya kan ditanya. Gimana cara nyari A-nya? Rumusnya apa rumusnya? Oh, sigma F sama dengan M kali A. Gayanya ada berapa? Eh, 2. Ada 2. Jumlahin. F2 tambah F1 berapa? 6. Hati-hati. Kalau ke kiri, Oh, ke kiri minus, ini. ke kanan plus. Berarti 2. Oke, jadi kita jumlahnya kalau ditulis sih ya mungkin bolehlah F1 tambah F2. 11, 11. Tapi karena F1-nya ke kanan ya positif. F2-nya ke kiri min Negatif. 2. M-nya 1 baru A. Berarti kita dapat A sama dengan 2. Bisa ya? Ya. Nah, kemudian nih yang lift saya geser dulu belakangan yang lift. Darel, gimana yang kedua nih? Kalau bendanya ada 2. Ya, gimana tuh, Pak? Nah, ini nanti pertanyaannya ada 2 ya. Yang Ya, pertama, percepatannya berapa? Yang siap. kedua, tegangan tali. Tuh, siapa? T. Jadi T-nya itu ada di sini. Percepatan konsepnya sama. Misalkan M1-nya 10 kilogram. M2-nya 20 kilogram. F-nya misalkan 600. Ya, jadi percepatan sigma F sama dengan M kali A. Atau mau disusun lagi A sama dengan sigma F per M. Berarti gayanya ada berapa di sini, Darel? 1 Pak. Cuma Gaya satu. sama dengan Tambah. 600. Masanya ada berapa? Masanya 10. 10. Ada 2. 20. 10 tambah 20. 30. Tambah 20, 30. 30, Pak. Jadi 600 per 30. Berapa 600 tuh? per 30 sama dengan Kuadrat 20. 20. M per S kuadrat. Nah, berikutnya bagaimana dengan tegangan tali? Nah, tegangan tali T-nya kan di tengah sini nih. Ada di tali nih. Jadi tegangan tali ini termasuk gaya. Jadi kita fokus tinjau satu saja. Nah, Yang M1 aja Pak. iya M1 saja. Berarti rumusnya sigma F sama Sigma. dengan M kali A. Karena kita tinjau M1 saja berarti masanya M1. Iya, berarti 600 sama dengan Ntar eh dulu, 600 ada di M2. oh 600 itu di M2 ya. Iya, Oh, yang berarti ada di M1 siapa? Hanya 10 kilo T. T. Oh, Nah, M1-nya 10, baru 10, percepatannya kita masukin 20. sini. Berarti 10 kali 20 dong, Pak. 200. Iya, 200. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Enggak ada, Pak. Ada. Coba, Pak, yang pojok kiri itu, Pak. Pak, pojok kiri bawah. Pojok kiri bawah apa? Katrol, katrol. Nah, bagaimana dengan katrol? Gimana, Pak? Ini juga nanti pertanyaannya ada 2 ya. Yang pertama, percepatan. Satu lagi apa? Eh, Tegangan tangan. tali. Misalkan M1-nya 2 kilogram.
M2-nya 5 kilogram. Tegangan talinya di sini misalkan. Tali. Atau di M1 juga sama. Karena dia satu tali nilainya sama. Ya. Rumusnya Nah, sama, Pak. rumusnya sama percepatan. Oke, kita Sigma, pakai tadi. sigma Pakai yang F, mana? sigma F. Atau Sama. mau yang ini langsung? Sigma F per M. Sama aja. Oh iya, boleh dah. Nah, ada Tapi berapa sigma gaya di F-nya sini? berapa, Pak? Kenapa? Sigma F-nya berapa? Nah, F-nya dari mana? Ya kita dapat dari berat. Ini kita namakan ada W1. Di sini ada Waduh. W2. Jadi Dia nanti banyak itu, Pak. di soal nggak dikasih tahu W-nya ya. Kamu nyari sendiri. Hmm. Bagaimana mencarinya? Ya berarti W1 Ditambah W2 itu M1 dikali ini. dikali. Kalau M-nya 2 ya berarti 20 gitu aja. Oh iya, ya. Berarti satu kali W2-nya ya 50. berarti 5 10. kali 10. Nah, Terus di jumlah, Pak, itu, Pak. kenapa dijumlah? Kita lihat, kan geraknya berlawanan. Oh, M2 geraknya kemana? M2 geraknya ke Ke bawah apa ke atas? atas. Kenapa bisa ke atas? Kan Eh, M2 lebih ke berat. ke bawah, ke bawah, ke Ke bawah. Iya, salah, bawah. salah. Nah, percepatan. Karena M2 ke bawah dan beratnya searah dengan gerakan, maka W2-nya positif. Oh ya. Ya, kalau dari rumus sih W1 tambah W2 ya. Terus kalau M1-nya kan berlawanan arah tuh, Pak. Nah, berarti dia negatif. Negatif. Jadi 20 50 kurang ditambah 20. kurang 20. Baru 30. yang bawahnya masanya ada 2 kan? Ya, 2. 7. M1-nya 2 kilo, M2-nya 5 kilo. Nggak enak dong, Pak, bagi 7. iya, angkanya nggak enak ya? Iya. 5 kilo. Tadi saya pikir satu kilo sama 2 kilo. Kenapa jadi berubah ya? Ya udahlah. Per dong. Ntar. Iya, per 5. Jadi hasilnya adalah 30 per 7. Per 7. Nah, gitu kira-kira. Ya. Nah, bagaimana dengan tegangan tali? Ya kita fokus saja. Oh, ini tadi angkanya jadi nggak enak ya. Sebentar. Kayaknya angkanya nggak enak, Pak, buat dikali itu. 2 sama 3. Ah, tadi harusnya 3 nih. 2 sama 3 aja ya. Iya, 2 sama 3 2 aja. sama 3. Ini Berarti gimana kalau lagi ngerjain tiga ujian puluh nawar-nawar kayak gini? 30 dikurang 20 10. Tapi memang gitu sih biasanya. Termasuk ujian UTBK, ujian AM, Negatif. TKA biasa kayak gitu. Berarti 4 dong, Pak, hasilnya, Pak. Wes, Percepatan. mantap. Jadi ini berarti 30, Ya, 10 dibagi 2 berarti dia 4. 5. 10 dibagi 5. 10 dibagi 5. 2. 2. Ini berarti W2-nya ganti ya. Ya. 3, berarti ini 30. 30 kurang 20, 10. 10 bagi 5, 2. Nah, bagaimana tegangan tali? Kita tinjau, pilih yang mana? M1 atau M2? M1. Nah, kalau M1 maka kita tinjau M1. Nah, tapi T-nya ke atas. Kalau Ya, kamu tinjau M2 ya T-nya juga ke atas. Nah, M1 geraknya kemana nih? ke atas. M1 geraknya ke atas. Maka Atas. arah percepatan itu ke atas. 2. Ya. Kemudian ada satu gaya lagi berat. W1 20 N. Heeh. Nah, gitu. Pakai persamaan yang mana nih? Sigma F atau A? Sigma F. Ya udah, berarti sigma F sama dengan M kali A. Gayanya ada berapa? Ada 2. T dan W1. T dan W1, iya, Nah, 2. ini berlawanan arah nih. Mana yang positif? Yang positif tuh yang T, yang negatif yang W. Kenapa? Yang T itu satu arah, yang W itu berlawanan. Nah, langsung aja 20 ya. Ya, Sama dengan
M-nya M-nya 2. 2. A-nya masukin ke sini. 2. T kurang 20 sama dengan 4. Berarti T sama dengan 4 tambah 20. Sama dengan 2, 4. Gitu. Misalkan kamu mau ngambil yang M2. Bisa juga. Sama aja sih. Nah, misalkan ini kan tadi M1 ya. Kalau ngambil M2 bagaimana? Nah, W2-nya 30. 30. T-nya ke atas. Dia geraknya ke Bawah. bawah. Jadi Berarti sigma. minus dong, Pak. Yang mana yang minus? Yang T. Iya, jadi 30 dikurang T. 3 Nah, T. ini M2 ya. M2-nya adalah 3. A-nya Wah. T 6, 6, 3. 30 ditambah 2, 32. 36 hasil. 6-nya pindah kiri. Min Oh, 6. oh 6-nya pindah kiri. Iya. Ya kalau Oh, 30 tuh. pindah kanan juga bisa. Sama. Oh, ya ya. Enakan yang atas dong. Ah, gitu. Sama aja. Jadi kamu untuk mencari A, digabung semua M-nya. Tapi untuk mencari T, sendiri-sendiri. Ya. Oke. Silakan ada pertanyaan nggak? Nggak ada, Pak. Oke. Yang terakhir di lift ya. Ini dia. Coba, Pak, lift, Pak. Bagaimana kasus lift? Nah, gini. Gambar lagi, Pak, liftnya, Pak. Gini. Nah, ya misalkan Wildan. 100 kilo. Waduh, 100 kilo dah. Tentukan besar gaya normal. Cara nyari gaya normal gimana, Pak? Sama. Bila, nah sekarang liftnya bergerak. Bila lift, kita bikin 3 deh. A, B, C. Bila lift bergerak, Diam, turun. ke atas Nah, dengan percepatan 2 M per S kuadrat. Kalau yang B, liftnya turun dengan percepatan 2 M per S. Dan yang terakhir bila liftnya diam. Nah, yang pertama kita identifikasi ada gaya normal dari kaki ke atas. Jadi satu saja. Sebenarnya kakinya 2 ya, jadi gaya normal 2. Tapi gaya normalnya digabungkan jadi satu. Kemudian yang kedua ada gaya apa lagi? Ya berat. Nah, kalau 100 kilo berarti beratnya berapa? M kali Y. 100 kali 10 tuh, sama dengan 1000. 1000. N. Nah, yang pertama kasusnya bergerak ke atas. Gitu kan. Kalau Nah, bergerak di atas atas diapain, Pak? berarti dia A-nya ke atas ya. Diam, Will. Maka yang positif yang mana? Yang N atau W? Yang positif itu yang N. Ya, karena searah ya. Ya, Oke, jadi sigma F sama dengan M kali A. Pak. N plus W sama dengan M kali A. Hati-hati ini saya tuliskan plus untuk jumlah ya. Tapi ketika kamu masukin angkanya, dia jadi negatif karena ke bawah. Nah, 1000. Minnya belum ya? Itu N plus W. N plus W itu apa? Sigma F, Pak. Iya, sigma F. Hmm. Atau mau langsung aja N min W karena ke bawah. Langsung aja, Pak. N min W. Langsung. Oke, jadi biar kamu nanti nggak bingung, wah ya langsung kurang aja dah. Boleh deh. Nah, N dikurang 1000 Hmm. sama dengan masanya 100, Hmm. A-nya 2. Pak. Jadi N min 1200. N sama dengan 200
Min Di 1000 pindah kanan. oh, ditambah Tambah. Sama dengan 1200 N. N. Jadi ibaratnya kalau di sini nanti ada timbangan, kalau ditimbang Wildan itu jadi 1200. Gitu. Berat ya, Pak, kayak gajah, Pak. Nambah berat. Ya. Ya jangan gitu juga dong. Gimana sih? Iya. Ya, Pak. Lanjut, Pak. Yang Nah, apa? lanjut Turun, turun, bagaimana kalau dia turun? turun. A. Seperti biasa, N itu selalu ke atas. Dia Saya, Pak, terlintang ke kerjain, Pak. atas. Saya mau ngerjain, Pak. Siap. W-nya. Jadi gimana? W-nya itu sama dikali 10 dulu. Ya. Jadi berapa? 1000. Oke. Terus? Terus kalau N-nya kan belum diketahui. Hmm. Jadi rumusnya tuh eh, N ditambah W ya, Pak. Ya. Soalnya Sarah ya. Ya. N ditambah W sama dengan 100 dikali min 2 atau 2, Pak? Oke. Dikali 2. Dikali 2. Jadi kita patokannya gaya yang searah positif, gaya yang berlawanan negatif. N-nya kan ke atas, negatif. Tapi Pak yang di atas tadi bukan negatif juga, Pak. Yang mana? Padahal nggak Sarah. Oh Nah, kan kalau N-nya ini naik kan ya. Oh searah. iya kan kalau naik. Iya ya salah. Nah, kalau naik. Iya. Gitu aja. Ya. Berarti N ditambah 1000. Min N. Min N. Oh kok min N? Oh min N-nya. Oh iya. Sama dengan 200. Terus 1000-nya geser. Ya, Atau geser oh kanan jadi berapa? geser kanan 200 dikurang 1000. Ah, Min 800. N sama dengan 8. 100. Oh nggak mungkin negatif ya, Pak? Kalaupun kamu dapatnya negatif, misalkan kamu dapat ngitung nih, Ya. N-nya min 800. Hmm. Tetap Berarti berubah ke ya udah positif. jawab aja 8. 100. Oh ya. Jadi nggak masalah. Ada Terus kalau pertanyaan? diam nggak, Pak? Kenapa? Kalau diam lanjut, Pak. Diam. Nah, bagaimana kalau diam? Kalau diam kan berarti eh gambarnya sih sama lah. Oke. N-nya ke atas. Berarti kan nggak ada yang ke atas atau ke bawah kan? Diam doang. Terus gimana dong? Paling cuma ada gaya berat yang 100 kali 10 itu doang. Iya, 1000. 1000. Berarti normal dong, Pak. Iya, berapa dong? Dengan M kali A. Kalau Eh, diam berarti A-nya berapa? A-nya Nol, Pak. 0,1. Nah, Oh, karena diam. iya. Berarti 100 kali 0 ntar 0 dong, Pak. Iya, N ditambah W. Berarti 1000 dong. 100 dikali 0 ya. Iya. N ditambah W sama dengan 100 dikali 0. W-nya berapa? W-nya 1000. Berarti N-nya. Nah, kayak gini maksudnya kamu ya. Kalau dapat negatif gimana? Ya, berarti gaya normalnya Lah, dijadiin kok jadi positif. kok jadi min 1000, Pak? Nah, kan 1000-nya pindah kanan. Oh, wajib dipindah kanan. Oh iya, iya. Iya. Jadi kalau kamu dapatnya negatif, di option jawaban tuh positif semua. Oh iya. Negatif artinya apa? Berlawanan dengan W. Gitu aja. Ya, Pak. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Ada. Nah, satu lagi sebelum asar itu ada momen gaya. Gimana tuh, Pak? Rumusnya apa tuh, Pak? M kali A atau apa? Momen gaya itu yang gini. Yang gimana? F dikali R sin theta. Jadi misalkan ada sebuah batang ya, Hmm. atau ini jadi poros, dikasih gaya.
Ini sudutnya 30 derajat. R itu apa Pak R? Jarak. Hmm. Berarti momen gayanya berapa? Eh, F dikali 100 dikali 2 dikali 1/2. Oke. Ini biasanya sudutnya 30 ya. Ada dua, 30 dan 90. Oh berarti 1 sama 1/2 dong. Iya, jadi 100 Newton meter. 100 Newton. Udah gitu doang Pak. Ya. Hmm. Nah, kan banyak tuh. Ada gayanya mungkin ada 10 atau 12, ininya ada 8. Lah, variasi soalnya mana? Ya gayanya lebih dari satu lah. Oke Pak. Misalnya lebih dari satu ya. Ya misalnya. Akan gini nih. Hmm. Misalkan nih ada kayak gini ya. Ini momen gaya Pak. Momen gaya. Hmm. Kalau misalnya lebih dari satu doang ya. Iya, misalnya ini F1 sama dengan 100 N. Hmm. F2 sama dengan 50 N. Porosnya di sini ya. Ini panjangnya 1 meter, Poros tuh apa sih Pak? sini 2 meter. Poros apa Pak? Pusat rotasi. Oh, berarti eh yang F2 ini berlawanan arah jarum jam dong. Nah, betul berlawanan. Kalau berlawanan positif negatif. Negatif. Kalau yang searah Lawan arah positif. boleh. F1 dikali R1 sin theta 1. Berapa nih? 100 dikali 200. 100. Kali sin 30 derajat. Oke, 100 Newton meter. Positif ya? Ya. Kalau misalnya ini Pak, ini kan derajatnya nggak diketahui nih Pak. Mm-mm. Gimana tuh Pak? Nah, kalau gini kan sebenarnya udah kelihatan. Oh, ini siku-siku. Oh, 90. Nah, itu aja. Dia cuma ada dua. Kalau miring, biasanya sudutnya 30. Kalau nggak diketahui derajatnya, dia kayak siku-siku ya berarti 90. Berarti minus 50 dong hasilnya. 50. Oke. 100 50 dikali 2 Sama dengan 50 dikali kali 2 1 kali 1. sin 90. Iya, Sin 50. Kali 90. 50. 1 Nah, 90. jadi kamu kasih minusnya di belakang aja. Oh, ini artinya putarannya Berlawanan arah. negatif. Nah, berlawanan jarum jam. Tapi ntar di soalnya ada di gambarnya itu ntar dikasih porosnya, poros-porosnya kan, Pak? Poros ada, gayanya ada. Oke, Pak. Jadi berapa nih? Di jumlah, 100 di jumlah. dapatnya 50 N. Nah, ini kan kita dapat positif ya. Ya, Berarti batang searah berotasi apa nih? Searah atau berlawanan? searah. Nah, ini N. Searah jarum jam. Nah, gitu. Biasanya kalau yang searah arah putaran ini jarang ditanya. Tapi pernah ada ujian itu ditanya selain nilai, ditanya juga di optionnya itu ada putarannya. Tapi biasanya ditanya angkanya saja. Silakan, ada lagi? Ah, Udah nih, sih. nih, nih. Kalau yang kayak gini, Kalau misalnya 3, Pak. ya, 3 gaya. tiga gaya misalkan. Misalkan jembatan deh, jembatan. Nah, ini juga sih sebenarnya jembatan mungkin ini jembatan. Nah, gitu ya. Jembatan terus ada eh biasanya lewat ada mobil ya. Hmm.
Nah, mungkin nanti kamu Keluar ini Pak, keluar kenapa? ini. Gitu ya. Nah, misalkan jembatan seberat, nih, jembatan memiliki massa, wah ini biasanya banyak nih, misalkan 100.000 kilogram, Ih, ya. Kemudian mobil, ada mobil bermassa, hmm, oh ini kebanting ya, massa mobilnya sedikit, misalkan 1.200 kilogram. Nah, ini ada titik A, di sini ada titik B. Tentukan ini momen gaya Pak. momen gaya besar gaya normal di A. Nah, gaya normal itu artinya jembatannya jatuh nggak? Enggak. Ya, mudah-mudahan nggak jatuh sih. Maka gaya normal di A itu arahnya ke atas. Nah, N A. Maka kita buat porosnya di sini. Ini misalkan 10 meter ya. 10 meter berarti panjangnya 10 meter. Nah, di sini ini sebelah kanan kita jadikan Los. poros. Gitu. Searah jarum jam bentar. Anaknya. Ya, poros. Nah, Hmm. kemudian yang kedua, posisi mobil misalkan ada di sisi mobil ya. Sisi mobil nanti dikasih tahu sih ininya. Di tengah. Posisi mobil di sini misalkan 2 meter. Gunanya mobil buat apa Pak? Nah, mobil itu biasanya tambahan. Kamu kan tadi maunya minta 3 gaya. Hmm. Gaya pertama NA, gaya kedua mobil. Nah, berapa nih beratnya? Mobilnya 1.200 kilogram. 200 Berarti beratnya berapa? dikali 10. Iya, jadi berapa? 1.200 12 kali 10. 12.000. ribu N. Nah, jembatan juga punya berat. Kan 100.000. Oh, dihitung lagi tuh beratnya. Nah, jembatan punya berat. Kita namakan W2. Masa 100.000 kali 10 gitu Pak? Iya, 1 berarti juta. berapa nih? 1 juta Newton. Ya, Mm-mm. misalnya nih 3 meter, di sini 5 meter. Nah, bagaimana mencari NA-nya? Nah, berarti di sini pertama gaya pertama ya. Gaya pertama. Berarti ada NA. Berarti momen gaya pertama, Itu eh F-nya berapa tuh Pak? F-nya ya NA. Nanti yang kita cari. Oh, kita harus nyari. R-nya berapa? R-nya Berarti R-nya jarak NA ke berapa poros. senti? Oh, 5 tambah 3 tambah 2 8 8 10. 10. Kalau kayak gini sudutnya berapa nih? 90. Nah, sin 90. Jadi hasilnya sin 91 jadi 10 NA. Ada pertanyaan nggak? Nah, F-nya berarti berapa? 10 gitu. Belum. Ini baru yang pertama. Hmm. Terus gaya kedua. Gaya kedua misalkan W2. Berarti ada tau 2. Tau 2-nya berapa? Ya berarti F-nya itu adalah W. 1 juta. Nah, 1 juta. Langsung aja. 1 juta dikali 5 gitu Pak. Iya. Sudutnya berapa? 90 Nah, jadi hasilnya 5. juta. Itu Berarti kalau ini momen gayanya positif negatif. positif. Kenapa? Karena hasilnya nggak negatif. Ingat putarannya tadi. Putarannya gimana sih Pak? Putarannya nggak negatif. Nah, W2 kan ke bawah. Nah, Maka dia muternya ngelilingin poros. Nah,
Oh, ngelilingin poros berarti negatif. Negatif. Berarti dia negatif ya. Maka di sini kita kasih negatif. Gitu. Oh, ngelilingin poros ya. Negatif. Nah, gini deh. Terus tahu tiganya? Gaya tiga. Tiganya berarti Hmm. 112.000 dikali Ya, kita kali ganti dua nih gimana? W3 aja ya. Ya, Berarti 1.120. 12.000 12.000. dikali dikali dua, 16 dikali dua, 24.000 Ah, sin minus 90 minus derajat. 24.000. Minus 24.000. Mm-mm. Kenapa masih? eh, Oke. Terus si jembatannya muter nggak? Atau gerak? Eh, enggak, gerak, Enggak. Maka jumlah momen gaya nol. Karena apa? Jembatan enggak gerak. nggak gerak dia. Jadi kita jumlahkan semua nih. Karena ada tiga momen gaya, tau 10. satu tambah tau dua tambah tau tiga sama dengan nol. Tau satunya 10 Na, Heeh, tau duanya negatif, heeh. tau tiganya Negatif. 24 sama dengan nol. Emang kok bisa nol? Karena diam. Ini dia. Hmm. Coba kita lihat yang tadi yang di atas. Kalau yang ini batangnya diam nggak? Enggak. Kenapa? Karena kan bisa diputar-putar batang. Iya, pada kasus ini kalau ada gaya F1, ada gaya F2, batangnya diam atau muter? Muter. Tahu dari mana? Misalnya kalau misalnya kan itu porosnya kalau kita pukul di bagian F2-nya ntar muter. Ah, muter dia. Karena ini kalau kita jumlah, ya kan, dia tidak nol. Ya, ya. Oh ya. Gitu. Berarti Nah, itu Pak. jawabannya nol dong, Mbak, yang jembatan. Nah, kalau jembatan, ya kalau ditanya momen gaya, kalau ditanya total momen gaya nol, kan diam. Eh, Kalau Kalau nggak nol jatuh berarti. iya, Nah, jadi pada kasus jembatan tidak akan ditanya jumlah momen gaya, tapi tapi ditanya gayanya. gimana tuh, Pak? Ya ini, Oh, tuh, NA-nya berapa? NA-nya berapa? Berarti ini jadi 5,024. 1.000. Nah, berarti 10 NA sama dengan NA-nya berapa dong? Coret 01. Nah, gitu. Ya. Oh, Cuma ini kebetulan kasusnya jembatan sih. Jadi memang angkanya besar. Gitu. Jadi, keluar besok, Pak. mm-mm. Keluar. Ui. Ya mungkin case-nya nggak nggak jembatan ya. Atau apa gitu yang nilainya nggak terlalu besar. Oke, Pak. Aman, Pak. Ya, baik. Mungkin itu saja ya. Untuk Rekamannya kirim di mana, Pak? siap rekamannya ada di YouTube. Serius? Iya, ntar saya share ke kamu. Coba kamu kameranya dibuka dulu. Nah, ini, Pak, sudah request. Ah, gitu, ya kan? Ntar lu. Mana nih tadi? Stop share dulu ya. Sip. Nah, kalau kayak gini kan kamu, ini di situ ada siapa aja? Nggak ada, saya sendiri lah. Oh ya udah, pas udah masuk YouTube gede, Hah. ya, gitu. Mungkin itu aja ya. Ya, Kurang lebihnya mohon maaf. Ada lagi nggak? Cuma itu aja. udah itu doang. Itu doang sih. Kalau lebih detail sih ya kamu kerjain yang ini ya sama. Yang
di sini. Kayaknya ada itu soal kayak gitu. Ya di sini. Aduh, nama panjang dong. Iya. Ya kan gini udah selesai, udah cuma itu doang. Ya, jadi sekali lagi soalnya ada di web, itu saja kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita sholat asar dulu ya.